masalah hidung gitu ya, viral banget. Tapi sekarang nggak terlihat beda banget sih gitu. Beda banget. Iya makanya. Bingung banget orang. Pas lihat langsung tuh nggak beda jauh gitu. Itu pertama kali dibilang netizen tahu sih. Mungkin karena mereka ngeliatnya pas di YouTube aku kan itu aku dari awal sampai akhir semuanya ada di situ kan, jadi dari bengkak, dari jeleknya, dari segala macamnya tuh ada di situ. Jadi orang tuh ngeliatnya pas baru selesai operasi bengkaknya gitu, jadi kayak masih bengkak di sini gitu. Tapi lo milih pada saat mau ulang hidung itu yang paling banget pengen tuh karena mungkin kecantikan kan atau demi kesehatan untuk Anjida sendiri? Kalau aku emang dari awal pengennya kesehatan kan, aku sebenarnya dari dulu udah pengen benerin rongga hidung aku yang kecil sebelah gitu. Terus kan makanya dari tampilan luarnya tuh agak sedikit bengkok gitu. Terus sebenarnya pengen aku benerin udah lama gitu. Cuma dulu tuh kendalanya syuting, terus nggak dikasih sama pasangan waktu itu gitu. Kalau sekarang disupport gitu, jadi ya udah laksanakan gitu. Oh, jadi kemarin nggak susah untuk kami minta restu sama awalnya nggak dikasih, katanya dia pikirnya aku pengen ngerubah karena alasan pengen ngerubah aja gitu. Aku bilang no, this is my health gitu. Terus dari itu kan aku sempat kena masalah nafas susah, terus aku olahraga sampai mau pingsan segala macem itu tuh dia nemenin, dia ngeliatin gitu. Jadi dia pikir katanya oh ya mungkin ini emang alasan yang lebih ke kesehatan daripada buat yang ngerubah gitu kan. Makanya nih kelihatannya juga kayak nggak kelihatan beda kayak, iya nggak kelihatan itu ya. Di mana sih Kak kalau boleh tahu yang di sininya Kak? Jadi ini yang di sebelah sini kan ini rongganya lebih kecil dari yang sini. Jadi di sini tuh tulangnya dibongkar, terus tulang yang di sininya dipindahin ke sini gitu. Yang paling signifikan apa Kak? Mancungkah atau apa? Kayak nggak terlalu signifikan banget. Iya makanya ya aku juga bingung. Tapi Kakak puas nggak dengan hasilnya Kak? Ya kalau aku sih lebih ke kesehatannya. Kalau sekarang memang masih recover, jadi masih agak sedikit ngilu ya. Tapi buat nafasnya sendiri sih sebenarnya lebih kerasa lebih enak gitu, lebih balance gitu. Cuma mungkin karena habis pasca operasi kan belum bisa kayak naturally biasa gitu, jadi masih kayak ngerasanya kayak baru habis operasi aja gitu. Tapi kenapa di luar, kenapa banyak banget kalau artis kan di Indonesia banyak yang kayak teman artis juga, salah satu kayak Dr. Topi. Kalau Kakak kenapa di luar negeri Kak? Karena mungkin ini kali, karena mamaku dulu udah pernah 2 kali facelift di Korea gitu. Terus jadi aku lebih punya pengalaman di situ gitu. Mau cek harga berapa nih? Apakah lebih mahal di sana atau di Indonesia ya? Jadi harganya nggak tahu. 2 digit ada, 3 digit. Tapi ada indeks juga nggak sih? Hah? Ada kerjasama sama pihak sana mungkin atau seperti apa Kak? Iya, kerjasama juga gitu. Jadi potongan dikit lah ya. Banyak loh. Banyak juga. Kalau Kak Vincent sendiri lihat hasilnya gimana sih komentarnya? Iya, kalau sekarang aku dipanggilnya si mancung. Ada senang. Tapi dulu pernah susah nafas nih Sobat Kak. Itu emang pernah ada momen kayak saking sekecil itu kan atau kayak gimana sih ada momen sesak nafas? Enggak, itu dulu awalnya kayaknya gara-gara accident deh. Jadi waktu aku SMP tuh aku pernah naik motor, dibonceng sama kakakku Eri. Terus udah gitu dia ngobrol, lihat belakang terus pas nyetir, terus nggak tahu di depan ada anak kecil, keserempet doang sih, cuma anak kecil kan sampai nangis dan dia nggak berhenti, dia langsung jalan. Terus bapaknya anak itu jegat gitu, kita lewat gang kecil dijegat lah pakai apa tangga, kita berhasil ngetis. Terus dijegat lagi pakai jemuran, dia nunduk, aku nggak nunduk, jadi aku kena deng gitu, makanya berdarah banyak banget. Terus emang itu ngerasa keretekan. Terus tapi waktu itu nggak berani ngomong sama mama, soalnya takut dimarahin karena kan aku sebenarnya nggak boleh jalan-jalan naik motor gitu. Terus ya udah sampai gede berasanya kayak kok sering pusing, kok kalau naik pesawat kok sampai sini nih setengah beku gitu ya, kayak nggak enak gitu deh, nggak nyaman sakitnya.
Terus pas periksa ke THT disuruh foto yang X-ray itu. Terus ya udah emang ininya di dalam sininya tuh yang selesainya kecil, selesainya tuh yang normal gitu. Tapi kan jadi dari sebanyak banyaknya selebritis, kayak Kak Jeda sendiri yang jarang banget kayak operasi ini itu dan mukanya masih senatural itu. Kenapa sih Kak memilih kayak gitu? Apalagi kan untuk hidung itu kesehatan juga, bukan untuk kecantikan. Kenapa tuh Kak? Karena ya pengen lebih sehat aja, pengen lebih baik. Bukan karena pengen lebih cantik atau lebih Itu plus-plusnya dong. Kira-kira ada mau diubah lagi nggak sih Kak untuk kesehatan atau apa gitu? Kalau saat ini sih belum sih, ini masih pasca trauma operasi ya, kan aku masih kaget soalnya kemarin tuh masih gak nyaman banget masuk ke kapas 3 hari, nggak bisa nafas dari hidung, terus nafasnya lewat mulut tuh kalau tidur kering banget, kerongkongan gitu, jadi masih belum kepikiran untuk operasi selanjutnya gitu. Tapi kemarin berapa lama Kak prosesnya tuh Kak? Kalau yang operasinya sendiri sih kayaknya 3 jam ya. Tapi Kayaknya ya, kalau nggak salah 3-4 jam. Terus habis itu 3 hari aku harus nafas lewat mulut. Habis itu dicabut 7 hari aku harus dicabut benangnya, itu sakit banget. Terus habis itu 3 hari kemudian pulang ke Indonesia. itu yang pas 3 hari apa 7 hari itu bisa jalan-jalan di Korea nggak Kak? Kayak Iya, artis-artis kayak gitu ya? jalan-jalan, nonton dong vlog gitu Pak. Itu salah satu operasi besar ya Kak dari Kak Jeda sendiri yang baru pertama kali dicoba. Iya, melahirkan sih yang paling gila mah ya. Selain melahirkan, Soalnya kalau hidung itu kan kita dibius tidur, jadi sebenarnya kita nggak ngerasa sakit. Kalau melahirkan itu aku pegang geter. oh saking itunya ya. Iya, kalau melahirkan soalnya kan dua-duanya normal, jadi itu dua-duanya ngerasain sakitnya tuh nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kalau yang ini masih bisa digambarkan dengan kata-kata, diceritain, karena pas dioperasi tidur, pas bangun juga nggak ada sakit yang signifikan tuh nggak ada, jadi kayak cuma nggak nyaman aja, kayak nafasnya dari mulut, kalau tidur kering, cabut jahitannya sakit, udah itu doang. Tapi setelah merasakan itu semua, apakah pengen nyoba lagi untuk kayak apakah di V-shape? Belum nanti deh. Belum mencoba itu. Iya. Takut. Iya. Tapi ada pantangan nggak sih Kak Jeda? Hah? Ada Ada pantangan nggak sih? Pantangan. Pantangan setelah operasi? Iya, yang nggak boleh. Kalau kita drama-dramaan mungkin nggak boleh digini-gini. Oh iya, jangan. Itu pulang-pulang aku kan sampai Indonesia aku langsung peluk Don kan. Terus udah gitu dia karena dia tuh kalau sayang tuh dia langsung duk gitu kan. Terus dia duknya ke hidung aku. Oh itu langsung berdarah. Iya, itu sakit banget. Tapi terakhir Kak, netizen nih melihat pada saat itu shock gak sih Kak? Kayak, wah ini kan buat kesehatan gitu, tapi dibully banget di Indonesia, saking bilang kayak beda, berubah gitu gimana? Itu shock apa pada saat itu? Dia mungkin mereka lihatnya pas aku lagi bengkak. Kalau sekarang kan udah enggak gitu lah. Yang paling nyakitin mau kasih apa sih Kak? Aku nggak tahu. Karena nggak baca-baca komentar itu. Ya, paling apa ya? Nggak ada sih, paling yang hubungin soal yang aku ditipu, aku jatuh bangkrut, tapi itu ya. Itu gimana? Itu Pak? gimana tanggapannya? Aku ditipunya udah setahun lalu. Emang sih ini yang nipu udah tersangka tapi belum ketangkep, jadi uangnya belum balik. Tapi kan aku selama ini kan juga kerja, ada suami juga yang menafkahi gitu. Ya maksudnya ya aku nggak mau kalau udah jatuh ketimpa tangga dong. Kalau aku udah jatuh ya aku bangkit lagi, aku bangun, aku berusaha lagi gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya dengan misalnya bayar harga fantastis tadi itu kan, terus tiba-tiba disangkut pautin, kamu kan habis ketipu kok masih rela sih bayar segini tuh gimana? Kalau buat aku sih namanya kesehatan ya, itu orang kan pasti pengen sehat, pengen lebih baik lah, nggak apa-apa. Oke. Oke, 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 makasih banyak.